Ada salah satu subscriber kami yang mengatakan bahwa, "Bang, saya itu hanya mampu beli pakan sejumlah 5 karung," ya kan? Sejumlah 5 karung. Kira-kira biaya tambahan apa lagi yang harus saya persiapkan selain pakan 5 karung tersebut, ya kan? Dan kira-kira saya masih bisa untung nggak? Selengkapnya akan kami ulas dalam video ini, jangan skip videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun Anda berada. Kami berharap ketika Anda menonton video si Malabapis, Anda tidak berhenti hanya sebatas menonton. Tetapi kami harapkan Anda juga terinspirasi untuk juga menjadi pemain atau untuk memulai dalam budidaya ikan nila ini. Baik itu dengan metode biovlog, metode RAS, dan sebagainya. Jika kami selalu menampilkan video-video tentang budidaya skala besar, kemudian dengan panen sekian ton, dengan hasil ratusan-ratusan juta, yang kami khawatirkan, teman-teman hanya akan berhenti sebatas menonton. Yang ada di benak teman-teman tentu bahwa budidaya ikan nila itu harus menggunakan biaya yang sangat besar ya. Nah itulah sebabnya pada video-video si Malabapis, kami ingin menampilkan budidaya-budaya untuk para pemula dan kita mulai dengan skala rumahan. Baik teman-teman semuanya, di samping pakan untuk melakukan budidaya ikan nila, ikan mas, ikan bawal, dan sejenisnya, itu teman-teman juga harus mengeluarkan biaya listrik dan biaya bibit. Pada video ini kami tidak akan mengulas tentang biaya pembuatan kolam ya, karena pembuatan kolam itu sifatnya fleksibel. Teman-teman bisa menggunakan terpal, kolam tembok, kolam tanah, dan tentu biayanya akan berbeda. Oke? Dalam ini kita akan mengulas tentang biaya produksi ikannya saja. Karena teman kita tadi sudah memiliki budget untuk membeli pakan sebanyak 5 karung, kita tinggal kalikan saja. Satu karung pelet itu harga standarnya adalah 380.000. Mungkin di tempat teman-teman harganya bisa kurang atau lebih, nanti disesuaikan saja hitungannya ya. Nah, kita ambil di angka standar aja adalah 380.000. Itu adalah pakan terbaik dengan kandungan proteinnya di atas 30%, ya kan? Berarti kalau 5 karung dikali 380.000, maka akan didapatkan angka adalah 1.900.000. Oke teman-teman semuanya, kita siap dulu nih, berarti budget yang sudah kita siapkan adalah 1.900.000. Lalu biaya tambahan selain itu adalah bibit. Oke, nah bagaimana cara menghitung bibit? Sementara kita sudah diplot kemampuan beli pakan adalah 5 karung. Agak sulit juga ya, tapi sebenarnya nggak sulit. Caranya adalah teman-teman tinggal menghitung dulu target panen yang didahulukan. Dengan pakan sejumlah 5 karung tersebut, estimasi target panen ya, bukan penjualan. Nanti perhitungan penjualan dan target panen itu beda lagi, ya kan? Nah, target panen teman-teman itu berarti adalah 150 kg. Kenapa? Karena dalam satu karung pelet itu isinya adalah 30 kg. Kalau 5 karung pelet berarti adalah 150 kg. Udah ketemu tuh ya kan? Dengan target panen 150 kg itu, jumlah bibitnya berapa? Nah, jumlah bibit itu kita asumsi saja teman-teman panen dalam 1 kilonya itu isi 5. Tapi tinggal tergantung teman-teman ya, bisa juga pengen isi 3, isi 4, itu akan beda lagi, ya kan? Kita ambil tengahnya saja, yang umum di pasaran adalah 1 kilogram ikan itu isinya 5 ekor. Berarti, kalau teman-teman 150 kilogram, berarti jumlah bibit tebarnya itu adalah sejumlah 150 kilogram dikali 5 ekor. Maka akan ketemu jumlah bibitnya sebanyak 750 ekor. Nah, setelah ketemu jumlah bibit, ya kan, tentu kita akan lebih mudah menghitung berapa budgetnya. Bibit 750 ekor tersebut, teman-teman, tentu kita ingin tahu bobotnya berapa atau beratnya berapa. Caranya gampang sekali. 750 ekor itu dengan asumsi kita menebar bibit dengan ukuran bibit adalah size antara 5-10 cm. Itu beratnya adalah sekitar 20 gram, ya kan? Caranya adalah 750 ekor, kita kalikan saja 20 gram, maka akan dapat angka adalah 15.000 gram. Ini dalam bentuk gram. Nah, 15.000 gram itu kita konversi ke kilogram, maka akan didapatkan angkanya, berarti bibit teman-teman tersebut bobotnya adalah 15 kilogram. Nah, ini kita kaitan nanti dengan harga. Harga per kilogram bibit itu saat ini adalah sebesar Rp50.000. Maka akan ketahuan ya, 15 kg dikali dengan Rp50.000. Maka akan kita dapat angka adalah Rp750.000. Ya kan? Ketahuan tuh bibitnya. Ada juga teman-teman yang beli bibitnya per ekor. Hitungannya akan sama.
Karena satu ekor bibit itu adalah sebesar Rp1.000 per ekornya ya, dengan size yang besar ya, size 20 gram tadi. Jadi Rp1.000 kalau dikali 750 ekor sama aja, angkanya adalah Rp750.000. Clear ya teman-teman? Budget yang perlu dikeluarkan untuk bibit adalah Rp750.000. Langkah selanjutnya kita akan menghitung berapa kebutuhan listriknya. Untuk mengetahui kebutuhan listrik, teman-teman harus menghitung dulu kubikasi air. Ya kan? Nah, dengan bibit 750 ekor itu berarti teman-teman harus membutuhkan kubikasi air atau kolamnya itu dengan jumlah air sebanyak 7,5 kubik atau 7,5 kubik. Kok bisa? Karena kaitannya dengan kepadatan tebar. Kita asumsikan kepadatan tebar standar itu adalah 100 ekor setiap kubik air. Teman-teman kan punya bibit 750 ekor. Berarti 750 dibagi 100, maka akan ketemu 7,5 kubik. Nah, setelah ketemu 7,5 kubik, kita akan lebih enak lagi menghitungnya. Ya, ini kita sudah tahu tuh ukuran kolamnya berapa. Nah, kolam dengan ukuran 7,5 kubik itu, ya kira-kira dengan ukuran kolam tembok itu adalah 2,5 kali 3 meter, ya kan? 2,5 kali 3 meter ketemu tuh 7 kubik, pas. Ya. Kita juga bisa menentukan aerator apa yang akan kita gunakan. 7,5 kubik air tersebut, teman-teman masih bisa menggunakan aerator yang membran blower. Ya, kalau menggunakan LP100 itu masih kurang ya, gitu. Sebaiknya teman-teman bisa menggunakan langsung yang LP200. Nah, berarti aerator yang kita gunakan adalah LP200 ya, dengan pressure atau kemampuan output udaranya adalah 200 liter per menit. Sudah ketahuan tuh, berarti listrik yang akan kita pergunakan adalah 200 watt. Pada beberapa video sebelumnya sudah lengkap sekali kami uraikan bagaimana cara menghitung kebutuhan listrik setiap aerator ya. Kami tidak akan ulas lagi pada video ini, tapi di balik layar kami sudah hitungkan. Untuk listrik sejumlah 200 watt, teman-teman harus mengeluarkan budget setiap harinya adalah Rp6.700. Oke? Nah, Rp6.700 itu harian, sedangkan target panen teman-teman itu dengan bibit dengan size besar tadi, itu target panen sekitar 3 bulan. Kita tinggal kalikan saja 90 hari, maka akan diketemukan angkanya sebesar adalah 604.800. Ya, 604.800 itu untuk selama 3 bulan, dari tebar bibit sampai panen. Nah, udah ketemu nih. Pakan tadi udah ketemu, kemudian pembelian bibit udah ketemu, listrik udah ketemu. Berapa kebutuhan total? Modal yang harus teman-teman keluarkan adalah Rp3.254.000, ya kan? Udah enak tuh kita. Lalu berapa keuntungannya, Bang? Nah, sebelum kita menghitung keuntungan, kita akan hitung dulu penjualan. Nah, penjualan ini tidak bisa kita hitung karena target panennya hanya 150 kg, langsung dikalikan dengan harga. Tidak bisa seperti itu. Karena pada saat teman-teman tebar bibit tadi, itu berat bibitnya sudah ada tuh yang duluan, yaitu sebesar 15 kg. Itu harus kita tambahkan. Nah, jadi penjualan teman-teman itu adalah target panen plus bibit, ya kan? Target panen plus berat bibit. Target panen tadi adalah 150 kg plus bibit 15 kg. Maka penjualan teman-teman itu ada di angka 165 kg. Nah, 165 kg itu kita akan kalikan harga 30.000 ya teman-teman, di harga jual saat ini ya. Mungkin di tempat teman-teman bisa harganya kurang atau lebih, nanti menyesuaikan saja perhitungannya ya. 165 kg kita kalikan 30.000, maka akan didapatkan angka 4.950.000. Angka 4.950.000 ini kotor teman-teman. Jadi kita kurang dengan modal. Modalnya tadi adalah 3.254.000. Maka estimasi pendapatan teman-teman bersihnya adalah 1.696.000. Ya sekitar 1.700.000-an lah. Oke? Udah ketemu tuh ya. Walaupun katanya tadi hanya mampu beli pelet 5 karung, masih dapat untung apa enggak? Insya Allah dapat untung. Dengan catatan harus menambahkan lagi biaya listrik dan biaya pembelian bibit. Itu ketika teman-teman harus mengeluarkan biaya bibit. Namun kami berasumsi lain ya teman-teman. Nah, subscriber kita ini kan minta dihitungkan katanya hanya mampu membeli pakan sebanyak 5 karung. Jangan-jangan ini bibitnya dia punya sendiri, nggak beli, ya kan? Dan listriknya kemungkinan juga dia nggak beli, misalkan menggunakan tenaga surya atau kincir. Nah, itu keuntungan akan lebih besar lagi. Asumsi bibit tidak beli, berarti teman-teman tinggal menambahkan aja. Bibit tadi kan budgetnya 750.000. Kalau misalkan bibit ternyata dapat pelihara sendiri, misalkan, atau dikasih sama teman, ya kan, nggak beli, berarti kan pengeluaran bibit harus kita cut. Keuntungan teman-teman itu bisa 2.300.000-an.
Plus misalkan listrik juga enggak gitu, karena menggunakan tenaga surya, kincir, dan sebagainya. Itu akan lebih besar lagi keuntungannya. Berarti 2.300.000 tambah pengeluaran listrik selama 3 bulan 16.000. Jadi keuntungan teman-teman itu bisa jadi 2.900.000. Hampir 2 kali lipat ya. Dari modal hanya 1.900.000, keuntungannya 2.900.000, hampir 2 kali lipat. Nah, inilah kelebihannya ketika teman-teman melakukan budidaya itu diawali dengan melakukan pemijahan sendiri dan menghasilkan bibit sendiri. Wah, hasilnya akan lebih mantap. Keuntungannya bisa 2 kali lipat. Lain halnya ketika kita harus mengeluarkan beli bibit, ya kan, bayar listrik dan segala macam. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, menekan tombol subscribe. Mudah-mudahan kami akan selalu konsisten, insya Allah, untuk upload video setiap hari. Dan channel ini kita khususkan untuk para pemula. Semoga menginspirasi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.